ini sampai juga saya di jalur Trans Jawa bagian selatan. Konon dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal. Referensi yang saya baca bahwa pemerintah kolonial Belanda menanam pohon asem Jawa atau Tamarindus indica itu di Trans Jawa bagian utara. Waktu beliau membangun jalan itu dari Aceh sampai Panarukan. Bukan referensi kalau Gubernur Dendles juga menanam pohon Tamarindus indica di jalur Trans Jawa bagian selatan. Tapi melihat diameter pohon ini, melihat diameter pohon Tamarindus indica ini atau pohon asam ini, saya yakin ini bukan pohon yang ditanam dalam waktu singkat. Ini butuh waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah, sehingga patut diduga bahwa Dendles juga menanam pohon asem di jalur Trans Jawa bagian selatan dengan berbagai keunggulan yang dimiliki pohon asem Jawa atau Tamarindus indica. Halo, selamat pagi sahabat Kiraina dimanapun Anda berada. Hari ini kami Kiraina Majalah Agribisnis Indonesia akan melakukan perjalanan untuk mengetahui lebih jauh tentang pohon asem atau Tamarindus indica yang ada di Yogyakarta. Konon pohon ini adalah tanaman yang ditanam langsung oleh Gubernur Belanda saat itu, yaitu Dendles. Saat ini jam 5 pagi teman-teman, saya akan segera berangkat agar nanti mendapatkan video yang bagus tentang asem Jawa ini. Tujuan pertama saya hari ini ada di pusat kota Yogyakarta, yaitu di Jalan Malioboro. Ikuti terus teman-teman. Jarak tempat tinggal saya ke Malioboro, Yogyakarta hanya sekitar 10 km atau 30 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi sepeda motor. Jika pagi hari seperti sekarang ini, bisa lebih cepat karena kondisi jalan masih cukup lengang. Pagi ini, saya memilih jalur utama nasional untuk sampai ke pusat kota Yogyakarta. Sebelum jam 6 pagi, saya bisa melewati jalur tersebut lebih cepat karena jalan belum terlalu padat. Flashback ke masa lalu tentang sejarah penamaan Jalan Malioboro, kesannya seperti nama kota di luar negeri. Tak ada unsur nama Jawa atau daerahnya. Benar adanya, memang Jalan Malioboro yang tersohor itu dulu berasal dari nama seorang bangsa Inggris ketika tanah air kita diduduki oleh bangsa tersebut, yakni tahun 1811 sampai 1813, yaitu bernama Marburg. Karena masyarakat di Jawa, khususnya Yogyakarta, susah untuk mengucapkan nama tersebut, maka kemudian diambil gampangnya saja menjadi Malioboro sampai saat ini. Sudah sejak dahulu kala, Jalan Malioboro menjadi pusat keramaian, pusat kota, pusat perdagangan, dan menjadi jalur konvoi karnaval jika Keraton Yogyakarta memiliki hajat, sehingga Jalan Malioboro selalu dipadati oleh masyarakat. Bedanya, zaman dulu belum banyak gedung-gedung megah seperti sekarang. Masih terdapat banyak pepohonan yang rindang, serta sedikit sekali lalu lalang kendaraan bermotor. Alat transportasi umum pada zaman dahulu yang populer di masyarakat adalah andong. Ya, andong, kereta yang ditarik oleh kuda. Dari tempat kami menuju Jalan Malioboro dapat ditempuh dengan berbagai moda transportasi umum maupun pribadi. Bis Trans Jogja milik perusahaan pemerintah daerah sejak tahun 2008 mulai beroperasi melayani masyarakat. Selain fasilitas bis yang cukup mewah, ongkosnya pun tergolong sangat terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, juga ada ojek maupun taksi online, mudah didapatkan dengan harga terjangkau.
Untuk sampai Malioboro dari tempat kami hanya sekitar Rp15.000 dengan ojek dan Rp60.000 dengan taksi. Saya memilih menggunakan sepeda motor agar nanti bisa leluasa di tempat tujuan. Sampai di kota, kita dapat memilih berbagai alternatif untuk sampai Jalan Malioboro. Ada puluhan cara untuk sampai ke Malioboro. Melalui jalur utama, kita bisa langsung menuju sisi utara jalan tersebut, atau langsung ke tempat tujuan. Kita bisa memilih alternatif jalan penghubung yang ada di sepanjang Jalan Malioboro, baik dari sisi barat maupun sisi timur. Saya memilih jalan penghubung terdekat agar bisa sampai di tempat parkir, yakni di Pasar Beringharjo, lebih cepat. Jalan Malioboro kekinian telah jauh berbeda dengan Jalan Malioboro pada zaman dahulu kala. Sekarang bangunan gedung berjajar di kiri dan kanan panjang Jalan Malioboro. Deretan pedagang juga lebih banyak dan semarak. Yang masih tersisa dari masa lalu mungkin hanya andong dan becak sebagai moda transportasi umum, sebagai ciri khas kota Yogyakarta. Saya sampai tempat tujuan. Perjalanan di Jalan Malioboro saya awali dari Tugu Jam. Masyarakat Jogja lebih familiar dengan nama Ngejaman. Pagi hari ini suasana cukup cerah. Meski sedang dalam suasana pandemi COVID-19, aktivitas Malioboro tetap ramai. Masyarakat seolah tak peduli, masing-masing melakukan kesibukannya sendiri. Para pedagang menyiapkan dagangannya, yang sedang olahraga juga sibuk dengan kegiatannya. Jalan sehat atau goes, bersepeda yang saat ini sedang ngetren di kota kami. Meriah sekali. Tujuan saya ke Malioboro ingin menyaksikan program penghijauan kota yang dilakukan oleh pemerintah dengan menanam pohon perindang asem Jawa atau Tamarindus indica. Kurang tahu saya kenapa disebut asem Jawa, padahal pohon ini bukan tanaman asli Indonesia. Ini adalah kesekian sekalinya pemerintah mengganti pohon perindang di Malioboro. Sebelumnya sempat pohon tabebuya seperti yang di kota Surabaya. Pernah juga kemuning Jepang, tapi kedua tanaman tersebut tidak bertahan lama. Setelah pemerintah kota memilih pohon asem Jawa sebagai perindang di Jalan Malioboro. Target sudah mulai kelihatan sejauh mata memandang di sepanjang Jalan Malioboro. Ranum warna daun muda asem Jawa menggoda mata. Ada yang besar, tingginya sampai 10 meter. Tajuknya diatur sedemikian rupa. Mungkin ini asem Jawa peninggalan masa lalu. Ada juga yang 2 meteran dengan tajuk mekar khas pohon tropis. Jumlahnya cukup banyak di kiri dan kanan jalan sepanjang Malioboro, berjajar rapi setiap 10 meter. Saya memilih berhenti di salah satu pohon. Tidak terlalu besar, namun tajuknya sudah komplit. Teduh sekali dan saya bisa duduk tepat di bawah pohon asem tersebut. Halo teman-teman, sekarang saya posisi ada di Jalan Malioboro, tepat di lokasi pedestrian di bawah pohon Tamarindus indica atau asem Jawa. Pohon asem yang menaungi saya ini kelihatan lebih eksotik dan juga menambah suasananya menjadi lebih baik. Nah ini saya pas ada di bawahnya persis, yang di bawah pohon tersebut juga ada meja atau kursi untuk bersantai. Pohon asem ini sudah ditanam sekitar tahun 2016. Sebelumnya sudah pernah ada pohon-pohon asem yang besar, tetapi banyak yang tebang diganti dengan pohon-pohon yang kecil.
Baik teman-teman, mari kita mulai petualangan kita melihat keindahan pohon asem Jawa di Jalan Malioboro. Kita coba jalan kaki sampai ujung utara Jalan Malioboro. Karena saat ini sedang masa pandemik, papan peringatan tentang protokol kesehatan terpasang di beberapa area di Malioboro. Dan kita perlu mematuhinya untuk keselamatan kita bersama. Asem Jawa atau Tamarindus indica memiliki bunga yang cukup indah. Bunga tersusun pada tandan renggang, tumbuh pada ketiak daun dan ujung ranting. Panjang bunga berkisar 16 cm. Kelopak bunga terdiri dari 4 buah, serta daun mahkota 5 buah. Mahkota bunga berwarna kuning keputihan dengan urat-urat merah coklat. Tumbuh memanjang hingga 1,5 cm. Buah asem Jawa polong menggelembung. Bentuk buah hampir silindris, bengkok ataupun lurus. Dalam buah terdapat biji sampai 10 butir. Seiring adanya penyempitan antara dua biji, kulit buah menjadi mengeras dan berubah warna kecoklatan atau kelabu bersisik dengan urat-urat buah mengeras dan liat, menyerupai benang. Manfaat buah asem cukup banyak terkait dengan bumbu masakan, minuman, bahan sirup, permen, dan obat tradisional. Di setiap 100 gram buahnya mengandung kalori sebesar 239 kalori. Protein 2,8 gram, lemaknya 0,6 gram. Hidrat arang 62,5 gram, sementara kalsium 74 mg. Fosfor 113 mg, zat besi 0,6 mg, vitamin A 30 mg, vitamin B1 0,34 mg, dan vitamin C 2 mg. Kandungan yang kaya ini membuat buah asam banyak digunakan untuk berbagai macam obat tradisional. Minuman tradisional juga terasa segar bila dicampur dengan asam. Minuman asam dalam kemasan modern sudah banyak diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri dan mempunyai banyak penggemar. Aroma dan rasanya yang menyegarkan memberikan selera tersendiri bagi para konsumen penikmatnya. Ciri-ciri morfologi pohon asem dewasa berperawakan besar, selalu hijau, tidak mengalami masa gugur daun, tinggi sampai dengan 30 meter dan berdiameter batang di pangkal hingga 2 meter. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, kasar dan memecah, beralur-alur vertikal, tajuknya rindang dan lebat, berdaun melebar dan membulat. Daun majemuk menyirip genap, panjang antara 5-13 cm, terletak berseling dengan daun penumpu seperti pita meruncing, merah jambu keputihan. Anak daun lonjong menyempit 8-16 pasang, masing-masing berukuran 0,5 sampai 1 kali 1,3,5 cm. Bertepi rata, pangkalnya miring dan membundar. Ujung membundar sampai sedikit berlekuk. Menyusuri jalur pedestrian, Jalan Malioboro kelewat mengasihkan. Selain tertata rapi, bersih, terasa lebih asri dengan kehadiran pohon asem Jawa. Selain untuk masyarakat umum, Pemkot juga menyediakan jalur khusus yang dibuat untuk para difabel menikmati Jalan Malioboro. Pohon asem di sepanjang Malioboro semakin mempesona seiring dengan kehadiran sinar matahari pagi. Warna daun asem Jawa semakin menggoda. Saya membayangkan jika pada malam hari saya bisa berada di tempat ini, apalagi ada sorot lampu di setiap pohon asem ini. Pasti sangat eksotis dan menawan. Saya akan datang ke sini nanti malam untuk menyaksikan keindahan pohon ini di malam hari. Sebagai pohon perindang di tepi jalan, pohon asem Jawa memiliki berbagai keunggulan dibanding pohon lainnya. Yang pertama, pohon asem memiliki batang yang keras, ulet, sehingga sangat kuat dan tidak mudah patah. Hal ini memungkinkan pohon asem Jawa dapat bertahan dari hempasan angin, baik yang datang dari kendaraan, lewat, ataupun karena alam. Kedua, akar tunggang batang pohon kuat menghujam ke tanah
tidak menyamping sehingga tidak merusak struktur tanah di samping pohon. Jalan pun aman dari keberadaan akar pohon. Yang ketiga, daun asam bersifat majemuk, kecil, tak pernah mengalami gugur dan meranggas meskipun di musim kemarau seperti pohon perindang yang lain. Contohnya pohon jati, ketepeng, mahoni, dan pohon perindang lainnya. Sehingga pohon asam Jawa ini akan selalu kelihatan hijau karena tanaman ini tidak mengalami dormansi atau gugur daun. Maka tidak ada pembersihan atau pemeliharaan jalan akibat sampah dari guguran daun tersebut. Yang keempat, kelebihannya adalah tajuk pohon bisa sangat tinggi. Di tempat yang panas, tropis bisa mencapai 30 meter. Bentangan cabangnya juga sangat luas sehingga antara cabang pohon satu dan cabang pohon lainnya bisa saling bertemu, membuat kanopi dan rimbun di atas jalan. Kondisi ini akan melindungi aspal jalan dari sengatan matahari sehingga aspal menjadi lebih awet. Rimbunan pohon juga membuat orang-orang yang berlalu lalang di bawahnya merasa nyaman. Sebuah penelitian tentang tanaman-tanaman di kota Jakarta dan Bali menunjukkan bahwa pohon asam menjadi tanaman terbaik sebagai tanaman perindang karena mampu menyerap polutan terbanyak, khususnya timbel. Tanaman ini juga mampu menyerap polutan seperti debu, karbon monoksida, nitrit, sulfur monoksida yang sangat berbahaya bagi manusia. Timbel dalam gas adalah bersifat racun bila terserap oleh tubuh. Tidak bisa dihancurkan atau diubah bentuknya. Zat ini akan tetap sifatnya dan terakumulasi dalam darah. Namun pada tanaman termasuk asam dapat menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Hanya saja kekuatan penyerapan ada yang bisa diproses, ada yang tidak. Bagian yang dapat diproses dicontohkannya ikut membentuk buah tanaman. Bagian yang tidak terakumulasi seperti timbal akan merontokkan diri. Pertanyaan yang selalu menggelitik saya adalah apakah tanaman asam atau Tamarindus indica ini adalah tanaman asli Indonesia, mengingat namanya berkaitan dengan nama suku yang ada di tanah air, asam Jawa. Dari beberapa referensi yang saya baca, ternyata tanaman ini diyakini berasal dari savana di wilayah Afrika Timur. Penyebarannya hingga sebagian Asia tropis, Karibia, Amerika Latin. Di Nusantara sendiri, asam Jawa berkembang secara liar di hutan belantara. Banyak juga yang sengaja menanam asam Jawa untuk keperluan komoditi ataupun menjadi pohon peneduh. Dari halaman Wikipedia, saya menemukan tulisan bahwa tumbuhan ini sampai ke bumi Nusantara didatangkan oleh orang-orang India. Nama Tamarindus atau tamarin diturunkan dari bahasa Arab Tamrul Hindi yang artinya kurang lebih kurma India. Memang pohon asam Jawa aslinya berasal dari Afrika. Namun di India tanaman ini dijadikan sebagai tanaman yang produktif dan penuh manfaat. Oleh sebab itu tanaman ini disebut kurma India, mengingat daging buahnya seperti kurma. Asam Jawa termasuk tumbuhan tropis. Asal-usulnya diperkirakan dari Afrika Timur, di mana jenis liarnya banyak ditemukan. Salah satunya di Sudan. Semenjak ribuan tahun, tanaman ini telah menjelajah ke Asia tropis, kemudian juga ke Karibia, Amerika Latin, dan di banyak tempat yang bersesuaian iklimnya, termasuk di Indonesia. Tanaman ini sebagian meliar seperti di hutan-hutan luruh daun dan savana. Pohon asam dapat tumbuh baik hingga ketinggian 1000 meter, kadang-kadang hingga 1500 meter di atas permukaan air laut. Pada tanah berpasir atau tanah liat, khususnya di wilayah yang memiliki musim kering jelas dan cukup panjang.
Menikmati jalan di jantung kota Yogyakarta di malam hari memberikan sensasi tersendiri. Tak ada yang berubah dari suasana tahun-tahun yang telah berlalu. Jalanan di pusat kota Yogyakarta di malam hari tetap terasa nyaman dan suasananya sangat santai. Cocok sekali untuk dinikmati sambil mengenang masa lalu. Satu-satunya yang berubah adalah pepohonan perindang yang semakin asri dengan kehadiran pohon asem Jawa di sepanjang jalan Mangkubumi sampai dengan jalan Malioboro. Malam hari, daun asem Jawa itu tertidur atau menangkup sehingga struktur pohon dari batang utama, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting sampai dengan cucu ranting terlihat dengan jelas. Siluet indah pohon asem Jawa semakin mempesona dengan sorotan lampu di bawahnya. Pohon asem Jawa menjelma seperti hiasan indah di sepanjang perjalanan tersebut. Saya tentu takjub. Ternyata selain kaya manfaat, pohon asem Jawa diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna untuk dinikmati keindahannya. Ada ratusan pohon asem Jawa yang sangat eksotis bisa dinikmati di malam hari sepanjang jalan Mangkubumi dari Tugu Pal Putih Yogyakarta sampai dengan ujung jalan Malioboro bagian selatan. Menenteramkan sekali. Saya pun gembira menyaksikan pemandangan malam ini. Mengapa di sepanjang jalur jalan pantai utara atau jalan Trans Jawa banyak terdapat pohon asem Jawa yang besar-besar? Siapa yang menanamnya? Itu adalah pertanyaan berikutnya. Sejarah mencatat bahwa tepat 210 tahun yang lalu telah dibangun jalan raya sepanjang lebih dari 1000 km dari Anyer sampai Panarukan di era Belanda. Penggagasnya adalah Gubernur Jenderal atau semacam presiden alias pemimpin pemerintahan kala itu. Namanya Herman Willem Daendels. Kita sering menyebut sebagai Daendels. Dikutip dari buku Colonial Exploitation and Economic Development yang terbit tahun 2013, suntingan Ewart Frankema dan kawan-kawan, jalur panjang yang semula dinamakan Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg bahasa Belandanya itu dibangun oleh Daendels pada masa awal kepemimpinan Hindia Belanda, yakni pada tahun 1808. Sebagai catatan, kala itu negeri Belanda dan seluruh koloninya termasuk Indonesia berada di bawah penguasaan Prancis, Napoleon Bonaparte, menaklukkan Belanda sejak 1795. Daendels adalah perwira Belanda yang terkenal cakap dan simpatisan Prancis, ditunjuk untuk memimpin pemerintahan di Hindia atau Indonesia. Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 Masehi. Dalam buku Sejarah Nasional yang terbit tahun 2011,
Muhammad Junaidi Al-Ansori mengungkapkan ia ditetapkan sebagai gubernur jenderal untuk memperkuat pertahanan Belanda di Jawa dalam rangka menghadapi Inggris yang berpusat di India. Jalan Raya Pos merupakan salah satu gebrakan awal Dendels di India. Jalan panjang ini menghubungkan bagian barat sampai timur Pulau Jawa, menyusuri pesisir utara. Meskipun begitu, masih menjadi perdebatan apakah jalur ini benar-benar dibangun dari Anyer, Banten sampai Panarukan Situbondo, seluruhnya pada masa era Dendels. Proyek ambisius Dendels ini pastinya melibatkan tenaga yang tidak sedikit, dan para pekerjanya tentu saja dikerahkan dari kaum pribumi atau rakyat Hindia Belanda yang dipekerjakan secara paksa tanpa diberi upah. Seperti ditulis oleh Jan Bremen dalam buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa yang terbit tahun 2014, pembangunan jalan Dendels menelan belasan ribu korban jiwa dari rakyat yang dipekerjakan secara paksa itu. Tangan besi Dendels membuat mega proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum sang gubernur jenderal lengser pada 1811, jalur panjang di pesisir utara Jawa ini sudah diresmikan dan dapat digunakan. Dendels menanam pohon asem dawa di sepanjang jalan tersebut sebagai pohon peneduh dan perindang dengan berbagai pertimbangan keunggulan yang dimiliki oleh pohon asem Jawa atau Tamarindus indica tersebut dibandingkan dengan tanaman-tanaman perindang lainnya. Jalan hasil dari kebijakan Dendels ini sekarang dikenal dengan nama Jalur Pantura atau Pantai Utara, yang hingga kini menjadi salah satu jalur transportasi terpenting dan paling ramai di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di tanah air sendiri ada dua jalan yang menggunakan nama Dendels. Satu di jalur Pantai Utara atau Pantura tadi, yaitu jalur Trans Jawa Utara sepanjang lebih dari 1000 km. Dan yang satunya ada di jalur Pantai Selatan antara Kulon Progo di Kapanewon Galur sampai dengan Cilacap yang jaraknya kurang lebih 130 km. Apakah dua jalan tersebut dibangun pada era yang sama dan oleh orang yang sama, yaitu Dendels, atau ada sejarah lainnya? Kita nanti akan kupas lebih jauh dan kita akan melihat ke jalan Dendels jalur selatan untuk mengetahui pohon-pohon asem Jawa yang ditanam di sana. Ikuti terus video ini. Menuju jalan Dendels di jalur selatan untuk melihat pohon-pohon asem Jawa di tempat itu bisa ditempuh dari Yogyakarta dalam 1 jam sampai 1,5 jam perjalanan. Jaraknya kurang lebih antara 40 sampai 50 km. Kita dapat melalui dua jalur jalan nasional, yaitu Jalan Wates di sisi barat kota Yogyakarta atau memilih melewati jalur nasional Kabupaten Bantul melalui sisi selatan Yogyakarta.
saya memilih jalur kedua, yaitu jalur nasional Bantul, sekaligus melihat jalur jalan pantai selatan yang sekarang sedang dibangun, yang rencananya membentang di sisi selatan Pulau Jawa dari ujung kulon sampai Banyuwangi. Jalan itu nanti akan menyambung menjadi satu dengan jalur rintisan yang sudah ada, yaitu Jalan Dendles sepanjang 130 km kurang lebih, yang membentang dari Brosot, Kapanewon, Galur, Kulon Progo sampai dengan Kabupaten Cilacap, melewati Purworejo dan Kutoarjo serta Kebumen. Mencapai jalur tersebut, kita akan melewati jembatan yang legendaris, yang konon merupakan jembatan terpanjang di Pulau Jawa. Panjangnya kurang lebih 1.100 meter, menjadi penghubung antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Ya, benar, jembatan Serandaan dibangun pada tahun 2010 pada masa era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan itu dibangun karena jembatan lama ambles dan tak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Padahal jembatan ini menjadi akses penting yang menghubungkan dua kabupaten tersebut. Jembatan lama merupakan jembatan yang dibuat oleh Belanda. Waktu itu awalnya digunakan untuk alat transportasi untuk mengangkut hasil-hasil bumi yang berupa tebu untuk dijadikan gula dan dibawa ke pabrik-pabrik yang ada di kota Yogyakarta, di Mandukismo. Kembali ke pohon Tamarindus indica yang ada di jalur selatan tersebut. Masuk ke jalur yang menjadi target kami, yaitu di Jalan Dendles, dimulai dari pertigaan Brosot, Kapanewon, Galur. Saya terus mengamati sepanjang perjalanan untuk menemukan pohon-pohon asem Jawa atau Tamarindus indica. Tak seperti di Jalan Malioboro, kita menemukan pohon asem Jawa dengan jarak yang agak jauh, mungkin 50 meter setiap pohonnya. Bahkan ada yang sampai 2 km baru bertemu pohon asem lagi. Bedanya lagi, ukuran pohon-pohon yang ada di sini sudah sangat besar dan tinggi. Mungkin pohon-pohon asem lainnya sudah ada yang mati, lapuk, atau sengaja ditebang karena mengganggu proses pembangunan jalan waktu itu. Saya justru menemukan banyak pohon asem di jalur lain, meskipun tidak jauh dari jalur Jalan Dendles tersebut, tepatnya di jalur nasional antara Brosot dan Toyan, masih di kota Kulonprogo, di Kabupaten Kulonprogo juga. Jumlahnya lebih banyak dan jarak pohonnya cukup dekat. Pohon-pohon itu sudah cukup rindang dengan ukuran diameter batang di pangkal antara 1 hingga 2 meter. Tajuknya sudah tinggi dan menyayap, bahkan antar cabang saling bertemu, membuat jalan di bawahnya menjadi sangat rimbun. Suasana di lokasi tersebut seperti di negeri dongeng, dipadu dengan hamparan luas areal persawahan yang masih menghijau, jalur jalan aspal yang lurus membentang, serta saluran irigasi di sepanjang jalan tersebut. Paduan ini menyeruak dengan pohon-pohon asem Jawa yang menjadi peneduh di padang yang sangat luas tersebut. Saya pun memilih untuk berhenti di salah satu pohon asem yang cukup besar. Saya menikmati suasana pemandangan yang ada di bawahnya. Akhirnya sampai juga saya di jalur Trans Jawa bagian selatan. Konon dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur
referensi yang saya baca bahwa pemerintah kolonial Belanda menanam pohon asem Jawa atau Tamarindus indica itu di Trans Jawa bagian utara. Waktu beliau membangun jalan itu dari Anyar sampai Panarukan. Bukan referensi kalau Gubernur Dendles juga menanam pohon Tamarindus indica di jalur Trans Jawa bagian selatan. Tapi melihat diameter pohon ini, melihat diameter pohon Tamarindus indica ini atau pohon asam ini, saya yakin ini bukan pohon yang ditanam dalam waktu singkat. Ini butuh waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah, sehingga patut diduga bahwa Dendles juga menanam pohon asem di jalur Trans Jawa bagian selatan dengan berbagai keunggulan yang dimiliki pohon asem Jawa atau Tamarindus indica. Kebanyakan orang mengira bahwa jalur lurus sepanjang pesisir selatan Jawa dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan hingga Cilacap, Jawa Tengah bagian barat daya adalah jalan yang juga digagas oleh Herman William Dendles, pemakasa pembangunan jalan di pesisir utara dari Anyar sampai Panarukan. Ternyata bukan. Ada dua Dendles yang berbeda. Dendles yang mempelopori pembukaan jalur sepanjang 1000 km lebih di pesisir utara Jawa dari Anyar sampai Panarukan adalah Gubernur Hindia Belanda era 1808 sampai 1811. Jalur yang disebut Jalan Raya Pos atau The Groot Postboek itu dibangun Dendles pada awal masa kepemimpinannya di Hindia Belanda. Sementara yang dijadikan sebagai nama jalan di pesisir selatan Jawa, Referensi yang saya baca bahwa Bantul, Yogyakarta, Purworejo, Kebumen hingga Cilacap berbeda dengan Dendles yang Gubernur Jenderal itu, alias bukan orang yang sama. Kedua Dendles ini hidup dalam masa yang berbeda pula. Pemerintah kolonial Hindia Belanda telah memberikan nama untuk masing-masing jalur pesisir yang mengapit Jawa tersebut. Untuk jalur pantai utara namanya adalah Postwegen atau Jalan Raya Pos. Sedangkan untuk jalur pantai selatan yang kini memiliki panjang sekitar 130 km dinamakan Belangrijwegen atau Jalan Raya Utama. Herman William Dendles tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 atas rekomendasi Napoleon Bonaparte. Ia ditetapkan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memperkuat pertahanan Belanda di Jawa guna menghadapi Inggris yang berpusat di India kala itu. Belanda berada di bawah pengaruh Prancis, memerintah hingga 1811. Dendles membuat sejumlah kebijaksanaan krusial. Salah satunya adalah membangun Jalan Raya Pos, menghubungkan bagian barat sampai timur Pulau Jawa dengan menyusuri pesisir utara. Meski masih diperdebatkan apakah jalur tersebut benar-benar dibangun dari Anyar, Banten sampai Panarukan Situbondo pada era Dendles. Pekerjaan berat ini menelan belasan ribu korban jiwa dari orang-orang Bumi Putra yang dijadikan sebagai pekerja paksa tanpa dibayar. Jalur panjang ini kemudian dikenal dengan nama Jalur Pantura atau Pantai Utara, yang kini menjadi salah satu jalur transportasi terpenting di Indonesia. Sementara Dendles yang dijadikan nama jalan di pesisir pantai selatan Jawa ternyata bukan orang yang sama dengan Dendles, si pencetus jalur Pantura tersebut. Jika Herman William Dendles berkedudukan setara dengan presiden selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda, maka Dendles yang kedua ini punya jabatan pemerintahan yang lebih rendah.
Ia adalah Augustus Dirk Daendels. Diketahui Augustus Dirk Daendels yang satu ini menjabat sebagai asisten residen di wilayah Ambal yang kini menjadi nama kecamatan di Kabupaten Kebumen pada 1838 atau 3 dekade setelah Herman William Daendels mulai menempati posisi tertinggi sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dengan demikian, Augustus Dirk Daendels merupakan pembantu residen. Residen adalah jabatan untuk menyebut pemimpin karesidenan, wilayah administrasi pada masa kolonial yang menaungi beberapa kabupaten dan bertanggung jawab pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setelah tahun 1950, wilayah administrasi karesidenan ini ditiadakan dari provinsi langsung ke kabupaten atau kota madya. Semasa Augustus Dirk Daendels menjabat sebagai asisten residen, Ambal masuk dalam wilayah administrasi karesidenan Bagelan yang membawai sejumlah daerah di Purworejo dan Kebumen, Jawa Tengah. Karesidenan ini dihapus oleh pemerintah kolonial sejak 1 Agustus 1901 dan digabungkan menjadi Karesidenan Kedulu. Selain Ambal, Karesidenan Bagelan menaungi 3 wilayah lain, yaitu dipimpin oleh asisten residen, yakni Kebumen, Ledok, dan Kutoarjo. Lantas, apakah peran Augustus Dirk Daendels dalam pembangunan jalan di pesisir selatan Jawa? Sama dengan Herman William Daendels sebagai pemprakarsa jalur Pantura? Itu pertanyaannya. Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Nama jalan pantai selatan Jawa kerap disebut dengan nama Jalan Daendels hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal yang kala itu dipimpin oleh Augustus Dirk Daendels. Dan kata lain, jalan pesisir selatan tersebut sudah ada sejak sebelum orang Belanda itu tiba di wilayah ini. Sebelumnya, jalan ini sempat menyandang nama Jalur Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya pernah bergelia di ruas jalan ini, tepatnya di wilayah Karesidenan Bagelan, dalam Perang Jawa melawan Belanda yang berlangsung sejak 1825 hingga 1830. Bagelan yang kini termasuk Kabupaten Purworejo saat itu menjadi areal penting dalam Perang Diponegoro. Wilayah ini sangat strategis sebagai jalur perdagangan serta arus lalu lintas. Terlebih lagi, Bagelan dialiri oleh 4 sungai besar: Bedono, Jali, Lebang, dan Bokowonto. Peran Bagelan ibarat pintu gerbang barat sebelum memasuki wilayah Kasultanan Yogyakarta. Jalan pesisir pantai selatan sudah ada sejak abad 14 yang dijadikan sebagai penghubung kerajaan-kerajaan di Jawa. Sejarawan asal Kebumen, Raffi Ananda, seperti yang kami kutip dari Republika tanggal 24 Januari 2014, menyebutkan bahwa jalan tersebut merupakan jalur upeti kerajaan di Jawa yang menghubungkan antara Kediri, Majapahit, Pajang, Mataram, Cirebon hingga Demak di utara. Dari Bagelan ke arah barat hingga Cilacap, tepatnya antara Sungai Bokowonto dan Sungai Donan, pernah menjadi bagian dari Kesultanan Mataram Islam pada era Sultan Agung 1613 sampai 1645. Area ini disebut dengan nama Sewu, satu dari 8 bagian wilayah Negara Agung milik Mataram Islam. Negara Agung adalah daerah-daerah di luar pusat pemerintahan yang harus membayar pajak kepada keraton. Keputusan Pangeran Diponegoro memilih jalur pantai selatan sebagai salah satu rute perjuangannya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda bukan hal yang mengherankan. Sebagai anggota keluarga Kesultanan Diponegoro,
setidaknya memahami medan jalur yang pernah dirintis oleh leluhurnya itu. Setelah Perang Jawa usai, yang berakhir dengan kemenangan Belanda yang bersiasat menangkap Pangeran Diponegoro, jalur lama Mataram Islam itu mulai dikenal sebagai jalur Dendles. Seiring kehadiran Augustus de Dendles, jalur ini memang kemudian lebih dekat dengan nama Dendles ketimbang Diponegoro. Meski orang masih sering salah kaprah mengenai sosok Dendles yang dimaksud. Nama Dendles barangkali masih dipilih untuk membedakan dengan penggunaan nama Diponegoro yang sudah jamak dipakai sebagai nama jalan, termasuk di Purworejo sendiri. Yang sisi selatan juga bagian dari jalur Dendles. Di Purworejo penggunaan Diponegoro untuk menamai jalan bahkan lebih dari satu. Salah satunya adalah Jalan Diponegoro yang menjadi ruas jalan dalam rangkaian jalur Dendles itu sendiri. Tepatnya terletak di daerah Ngombol. Ada juga Jalan Diponegoro yang di pusat kota Kutoarjo, salah satu kecamatan paling penting di Kabupaten Purworejo. Jalan Dendles Selatan sempat menyandang citra suram, tidak sering dilewati kendaraan, berbeda dengan Dendles Utara yang bahkan menjadi jalur transportasi utama antar kota di Jawa. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya penerangan, marka jalan yang memicu aksi begal dan membuat jalur pesisir selatan ini seolah terabaikan. Namun, kesan buram ini kini perlahan sirna. Jalur yang semula dari Brosot, Kulon Progo hingga Cilacap kini mulai lebih ke timur dari pesisir Pantai Samas di Bantul. Bahkan di daerah Gunung Kidul sudah mulai dirintis jalan tembusannya. Alas jalannya pun sudah diaspal mulus dan menjadi jalur alternatif menuju jalan ke Jakarta atau sebaliknya dari barat ke Yogyakarta untuk selanjutnya meneruskan perjalanannya ke Jawa Tengah atau melalui jalur tengah. Jalur ini mulai berbenah untuk setidaknya mengimbangi fungsi jalan Dendles di Pantura dalam hal akses transportasi. Tanaman asem Jawa atau Tamarindus indica merupakan tanaman yang kaya akan manfaat dari ujung daun sampai akarnya. Tanaman ini bisa tumbuh dimanapun. Di tempat ekstrim yang minim air pun tanaman ini dapat tetap subur. Di tanah berpasir dekat pesisir yang memiliki panas ekstrim, asem Jawa mampu tumbuh dominan dengan tajuk yang luas khas pohon tropis. Di pegunungan berbatu kapur seperti di Pegunungan Seribu yang membentang di selatan Pulau Jawa, pohon ini bisa tumbuh dengan baik dengan kulit pohon memutih karena adaptasi dengan lingkungannya sekitar. Pohon kaya manfaat ini menjadi perindang kala musim kemarau tiba, menjadi tempat bernaung bagi orang-orang di bawahnya dari sengatan sinar matahari. Saat itu, pertumbuhan generatif pohon ini sedang tinggi-tingginya. Bunga bermunculan dari setiap ranting pohon untuk selanjutnya menjadi buah. Musim penghujan tiba. Buah-buah itu semakin besar seiring dengan pertumbuhan vegetatif pohon asem tersebut. Banyak masyarakat mengambil manfaat langsung dari pohon asem. Mulai dari buahnya yang digunakan untuk berbagai keperluan, bumbu masakan, bahan minuman yang segar, maupun sebagai tambahan untuk bahan-bahan obat herbal. Daunnya yang masih muda
dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di Jawa Barat sebagai kudapan. Sementara potongan-potongan kayunya menjadi bahan kerajinan dan menjadi bahan arang atau areng yang cukup baik. Karena areng yang berasal dari kayu keras pohon asem memiliki panas yang stabil dan tahan lama. Selain itu, akar dari pohon ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi bahan kerajinan. Kami sangat beruntung. Kami masih banyak menemukan pohon asem Jawa di sepanjang jalur selatan Pulau Jawa tersebut. Selain kaya manfaat untuk berbagai bahan minuman, bumbu masakan maupun obat, serta sebagai pohon perindang, ternyata pohon asem Jawa atau Tamaridus indica menjadi salah satu tanaman favorit penghobi bonsai. Pohon ini sangat ideal dijadikan pohon bonsai dengan berbagai gaya, baik konvensional, natural, maupun bonsai ekstrim dengan berbagai tekukan karena batangnya cukup lentur saat masih kecil. Kulit batang pohon asem Jawa yang bergerak kasar seperti kulit buaya memberi kesan tua pada bonsai asem Jawa. Para penghobi bonsai sudah banyak yang membudidayakan pohon ini sebagai bahan bonsai utama di tanah air. Ada yang dengan menanam dari bijinya, mencangkok, maupun hasil dari dongkelan yang ada di alam liar maupun di hutan-hutan. Sebenarnya tidak hanya asem Jawa yang bisa dijadikan bahan bonsai. Ada 3 jenis pohon asem yang bisa dijadikan bahan bonsai dengan baik, yaitu asem saraf atau nama latinnya Sabinia, asem kranji atau nama lainnya adalah asem londo yang nama ilmiahnya Pithecolobium dulce, serta yang terakhir adalah asem Jawa atau Tamarindus indica. Sampai saat ini, jenis terakhir atau asem Jawa lah yang tetap menjadi primadona bagi penggemar bonsai di tanah air. Harga bonsai jenis asem Jawa yang bagus bisa mencapai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran. Transaksi tersebut tergantung dari bentuk dan besaran pohon bonsai. Harga pohon yang sangat tinggi inilah yang memicu para penghobi bonsai memulai mengeksploitasi pohon asem Jawa dengan beragam cara. Tentulah cara-cara budidaya dengan menanamnya dari biji atau cangkokan jauh lebih bijaksana dibandingkan dengan mendongkel langsung dari alam yang ujung-ujungnya mengganggu kelestarian pohon asem Jawa ini. Di tanah air sendiri, pembudidaya bonsai terutama asem Jawa sudah cukup
banyak. Ada di Jogja, di Klaten Jawa Tengah, Sragen Jawa Tengah, di Batang, Purworejo, dan kota-kota lainnya di sekitaran kota-kota tersebut banyak ditemui pembudidaya bonsai yang khusus hanya membudidayakan asam jawa. Bahkan karya-karyanya sudah diakui di luar negeri. Dikenal di mancanegara bahwa bonsai asam jawa produksi Indonesia menjadi ciri khas bonsai Nusantara atau tanah air. Seperti pohon cemara dari Jepang, kimeng dari Taiwan, ataupun lohancung podocarpus dari Cina. Keren sekali. Semoga bonsai asam jawa di Indonesia makin dikenal luas di dunia internasional. Ancaman lain keberadaan asam jawa, terutama yang di pinggir jalan, adalah oleh adanya pembangunan, perluasan jalan misalnya. Tak bisa dihindarkan lagi, pohon-pohon asam jawa yang berusia ratusan tahun itu harus ditebang untuk memperluas akses jalan. Sedih memang, tetapi itu menjadi dilema tersendiri antara menjaga kelestarian asam jawa agar tetap hidup dengan kebutuhan akses jalan masyarakat yang semakin tinggi. Sebenarnya pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun ini dapat dipindah seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman LSM di Jawa Timur dan Universitas Indonesia dengan mengadopsinya, memindah pohon-pohon besar itu ke tempat yang lebih aman dari kemungkinan penggusuran. Namun, selain biayanya cukup mahal, memindah pohon besar memiliki resiko kematian yang tinggi bagi pohonnya tersebut. Hanya orang atau lembaga tertentu yang mampu melakukannya. Anggapan masyarakat bahwa pohon asam merupakan bahan baku pembuat arang terbaik karena kayunya cukup keras sehingga menjadi bahan arang yang akan menghasilkan panas maksimal serta awet, menjadi ancaman kelestarian asam jawa berikutnya. Banyak masyarakat menebang pohon asamnya hanya untuk dijadikan bahan pembuat arang. Sayang sekali bukan? Tentu tak sebanding antara harga arang dan nilai ratusan tahun umur tanaman tersebut. Protes atau unjuk rasa untuk kelestarian pohon asam sudah sering dilakukan oleh para pecinta pemerhati lingkungan LSM dengan cara turun ke jalan atau kampanye-kampanye melalui media lainnya. Hasilnya cukup menggembirakan. Saat ini beberapa pemangku kepentingan mulai mendengar suara-suara dari pemerhati pecinta lingkungan hidup tersebut. Di Yogyakarta sendiri, penanaman pohon asam jawa tidak hanya ada di jantung kota Malioboro dan Mangkubumi, tetapi di sepanjang jalur-jalur utama di luar kota sudah mulai diremajakan. Pohon-pohon perindang lainnya yang dianggap berbahaya karena lapuk, patah cabang yang disebabkan oleh angin sudah mulai ditebang, diganti diremajakan dengan pohon asam jawa. Konservasi asam jawa sudah dimulai sejak tahun 2016 yang lalu, dan saat ini kita mulai menuai hasilnya. Tahun-tahun ke depan kita akan melihat rerindangan pohon asam jawa di jalan-jalan di kota maupun jalan luar kota di Yogyakarta. Saya sebagai warga Yogyakarta tentu sangat bahagia. Tak perlu lagi menceritakan keindahan asam jawa ini pada anak cucu kita di masa yang akan datang. Mereka bisa melihatnya sendiri tentang keindahan-keindahan pohon asam ini di masa yang akan datang. Dan pohon asam jawa atau Tamarindus indica akan tetap
lestari selama-lamanya. Teman-teman, Jalan Mangkubumi dan Malioboro menjadi pilot project, contoh nyata jika ternyata pohon asem Jawa dapat harmoni dengan hiruk-pikuk kegiatan masyarakat perkotaan. Justru keberadaan pohon asem Jawa menjadi solusi akan masalah perkotaan yang semakin pelik, yaitu polusi udara dan efek rumah kaca. Bagaimana dengan kota yang lain? Sampai di sini dulu video kami. Mudah-mudahan menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.